Saya As'ad Syifal Ihsan, program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir dari Divisi Keagamaan. Saya Hasan Noval dari program studi Psikologi Islam dan dari Divisi Sosial Masyarakat. Saya Sifatul Ulia, program studi Bahasa Sastra Arab, Divisi Keagamaan. Saya Indri Hafsari Putri dari program studi Psikologi Islam, Divisi Pendidikan. Saya Ervinia Mega Prastika dari Prodi Psikologi Islam dari Divisi Pendidikan. Saya Putri Safira, program studi akuntansi syariah dari Divisi Kesehatan. Halo, saya Kirana Ramadanti dari Prodi Ekonomi Syariah, Divisi UMKM. Halo, perkenalkan nama saya Lamia Sundari dari Prodi Psikologi Islam. Saya dari Divisi Kebudayaan. Halo, perkenalkan saya Rofi Unaja dari program studi Manajemen Dakwah Divisi Kesehatan. Saya Muhammad Saada dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir dari Divisi Sosial Masyarakat. Saya Tisa Valentina dari Prodi Akuntansi Syariah Divisi UMKM. Desa Sumawono adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Sumawono. Merupakan desa yang dipilih sebagai lokasi KKN UIN Salatiga tahun ajaran 2024. Berbagai potensi yang ada di desa ini membantu jalannya kegiatan kami menjadi pengabdi masyarakat, baik di bidang pendidikan, keagamaan, ekonomi, sosial, dan budaya. Berangkat dari potensi yang tumbuh di lingkungan masyarakat Sumawono, kami hadir melibatkan diri di dalamnya untuk ikut serta dalam belajar, berkarya, dan bersosialisasi dengan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Priamsdoho, Kepala Dusun Nyampuran, Desa Sumawono. Saya akan menerangkan untuk profil Dusun Nyampuran. Untuk Dusun Nyampuran ada 5 RT, 2 RW. Untuk jumlah penduduknya, untuk RW 1 ada 670 orang, untuk yang RW 2 ada 218 orang. Potensinya di wilayah Dusun Nyampuran yaitu kebanyakan perdagangan, usaha kuliner, ada yang dagang ke pasar, kebanyakan seperti itu. Terus untuk usaha kebanyakan usaha kuliner itu, kebanyakan yang warga di Dusun Nyampuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kepala Dusun Karangwetan. Dusun Karangwetan adalah salah satu dusun yang ada di Desa Sumawono. Dusun Karangwetan terdiri dari 3 RT dan 1 RW. Untuk jumlah penduduk kira-kira kurang lebih 530 kakak. Potensi yang ada di Dusun Karangwetan yaitu ada potensi pertanian, perdagangan, dan UMKM. Untuk mayoritas penduduk yang ada di Dusun Karangwetan bekerja sebagai di bidang pertanian. Untuk keagamaan, mayoritas penduduk yang ada di Karangwetan adalah beragama Islam, tetapi ada beberapa penduduk yang beragama selain Islam yaitu Kristen dan Katolik. Disinilah kami melaksanakan program kuliah kerja nyata, khususnya di Dusun Karangwetan dan Dusun Nyampuran. Dengan menapaki Dusun Karangwetan dan Dusun Nyampuran, kami mengenal beragam karakteristik masyarakat, dimulai dengan kondisi masyarakat heterogen, menjadikan kami mengenal toleransi yang tinggi di lingkup agama, suku, dan budaya. Latar belakang Divisi Pendidikan terjun ke
TK dan PAUD itu untuk memberikan edukasi dan pelatihan terkait motorik halus dan motorik kasar seperti mewarnai, melompat, menulis, menggambar, dan lain-lain sebagainya. Mengenai latar belakang program kerja yang saya lakukan di Desa Sumawono, terutama Dusun Karangwetan ini dari Divisi Kesehatan, dikarenakan dari pihak kampus sendiri sedang menggencarkan program stunting begitu, dan juga dari pihak Kabupaten Semarang juga sedang menggencarkan bagaimana cara agar nilai atau angka stunting itu sendiri turun. Untuk kegiatan yang sudah berjalan di Desa Sumawono ini ada imunisasi balita, imunisasi pin polio, kemudian juga ada posyandu remaja, pertemuan kader gizi, kemudian juga ada pelatihan MPASI bagi ibu-ibu kader, seperti itu. Sosialisasi antar individu dalam lingkup masyarakat sangat dibutuhkan. Selain daripada manusia memang makhluk sosial, dengan adanya sosialisasi ini dapat membangun komunikasi, kerukunan, dan juga kekeluargaan. Yang melatar belakangi kegiatan KKN saya yaitu dari segi kebudayaan, yaitu mengajarkan anak-anak tari tradisional, yaitu di Desa Sumawono, tepatnya yang saya tempati untuk ber-KKN ini, kurangnya pelestarian budaya, khususnya tari. Mungkin ada beberapa seperti seni reog, namun sayangnya anak-anak di sini kurang tahu mengenai tari tradisional itu apa saja, dan kurangnya wadah, yaitu sanggar, yang akan mewarisi budaya lokal yang ada di sini. Akan menarik juga jika moderasi beragama disampaikan melalui tari tradisional. Khususnya untuk anak-anak yang kita ajarkan tari tradisional nantinya akan melestarikan budaya dan menjaga warisan budaya itu sendiri. Yang mana seni tradisional itu mudah diterima oleh masyarakat dan diterima oleh tangan terbuka oleh semua masyarakat di Indonesia, khususnya budaya lokal yang ada di sini. Latar belakang saya dari divisi UMKM sendiri yaitu ingin meningkatkan penjualan melalui media promosi dengan pembuatan kerajinan berupa patung gipsum dan produksi yogurt, serta untuk meningkatkan keterampilan kreativitas pada anak-anak melalui pengolahan limbah. Jadi dalam kegiatan dalam melaksanakan proker dalam divisi pendidikan, terdapat 6 gambaran kegiatan yang kami lakukan, yaitu menggambar dan mewarnai, mengajarkan keterampilan memotong dan memetik, memperkenalkan berbagai jenis rasa, menebalkan tulisan, menempel, dan mewarnai patung sehingga dapat melatih motorik kasar maupun motorik halus untuk para siswa. Dari divisi keagamaan, kegiatan yang kami lakukan yaitu pengajaran di tempat pembelajaran Al-Quran. Dalam pembelajaran, kami menempuh 2 tempat TPQ dalam 1 minggu. Dalam 1 minggu tersebut, kami memiliki 3 metode pembelajaran yang diberikan. Metode yang pertama yang kami berikan yaitu pengajaran ilmu tajwid Al-Quran, yang kedua yaitu pembelajaran ilmu fikih, dan yang ketiga yaitu pembuatan kreativitas dari kardus bekas. Hasil kegiatan yang telah tercapai yaitu meliputi pengenalan huruf hijaiyah yang ditempel di musola, kemudian pengenalan rukun iman dan rukun Islam melalui belajar santai dan pembuatan kardus bekas, kemudian doa wudhu, doa setelah wudhu, dan doa sebelum belajar dan setelah belajar, dan itu diberikan kepada anak-anak. Untuk program kerja atau kegiatan pengabdian masyarakat yang kami lakukan di sini, pertama ikut membantu dalam kegiatan semisal ada imunisasi balita seperti itu. Kemudian waktu posyandu remaja kita juga memberikan materi mengenai bullying kepada remaja yang ada di Dusun Karangwetan. Selanjutnya untuk sosialisasi stunting dan kelas ibu balita, kita juga memberikan PMT kepada balita yang hadir.
yang isinya seperti bubur kacang hijau, melon, dan juga biskuit Marie. Sosialisasi stunting dan kelas ibu hamil, yaitu dengan penyediaan MMT dan PMT. Selanjutnya pelatihan pembuatan MPASI, yakni dengan ibu kader, posyandu, memberikan arahan terkait dengan stunting, serta imunisasi. Adapun kegiatan sosial masyarakat yang ada di Desa Sumowono, khususnya di Dusun Karangwetan, yaitu seperti kumpulan remaja Karang Taruna, kumpulan ibu-ibu dan juga bapak-bapak, kumpulan RT RW dan kegiatan ibu PKK, kemudian ada muslimah dan fatayat. Di mana kegiatan tersebut dilaksanakan di masjid ataupun di rumah warga seperti Anjang Sana, rumah warga sekitar. Misalnya, ada kegiatan Isra Mi'raj yang kami kolaborasikan dengan Karang Taruna dari RT 2 Dusun Karangwetan. Kemudian ada lagi kegiatan pembuatan cimpitan, itu terselenggara di RT 1. Kemudian ada kegiatan yang kami laksanakan di posko kami, yaitu berupa sharing session dan pembuatan karya tangan yang melibatkan ketiga remaja Karang Taruna Dusun Karangwetan. Dari banyaknya kegiatan yang telah disebutkan, ada di antaranya kegiatan yang kami ikut terlibat hadir di dalamnya, yaitu sebagai pengisi acara maupun sebagai panitia penyelenggara. Baik, dari hasil kegiatan KKN program dari mengajarkan anak-anak tari tradisional ini, yaitu anak-anak menjadi tahu mengenai tari tradisional serta produk yang kami ciptakan, yaitu mereka tampil pada perpisahan KKN tahun 2024 di Desa Sumowono. Untuk kegiatan pengabdiannya, yang pertama ada pelatihan editing untuk pembuatan name card dan banner. Kedua ada pelatihan pembuatan sosial media untuk UMKM yogurt. Yang ketiga ada produksi pembuatan patung gipsum. Keempat adalah promosi patung ke sekolah yang berkolaborasi dengan pendidikan. Keempat ada pemanfaatan kerajinan barang bekas dengan anak-anak Karang Taruna. Dari kegiatan yang sudah kami lakukan, terdapat hasil yang bisa dibilang memuaskan karena adanya peningkatan penjualan dalam produk patung dan juga yogurt, di mana patung terjual sejumlah 60 pieces dan juga yogurt terjual sejumlah kurang lebih 5 pieces. Kemudian untuk pelatihan anak-anak itu kami dapat membuat gift box sehingga anak-anak akan terpacu kreativitasnya dan gift box tersebut dapat diberikan sebagai kado hadiah. Terkait kegiatan yang harus dilakukan oleh anak PAUD dan TK, yaitu yang pertama, anak-anak diajarkan untuk belajar peran seperti peran menjadi seorang guru, peran menjadi seorang dokter, atau lain-lain sebagainya. Kemudian rekomendasi kedua yaitu belajar di luar ruangan atau di outdoor, seperti di taman atau belajar di alam yang terbuka. Kemudian rekomendasi yang ketiga yaitu anak-anak diajarkan terkait sains, seperti diajarkan berhitung, diajarkan untuk mengelompokkan benda-benda yang ada di sekitar anak-anak tersebut. Saran kegiatan untuk kedepannya yaitu setiap anak-anak harus mendapatkan dorongan dari orang tua agar rutin untuk mengaji, karena banyak anak-anak yang malas untuk mengaji. Kemudian dalam pembelajaran TPQ harusnya ditambah pengajaran fikih dan tuntunan sholat. Dikarenakan saya bukan berasal dari basicnya kesehatan, saya tidak bisa memberikan rekomendasi yang terlalu banyak. Mungkin hanya saja lebih ditingkatkan edukasi mengenai gizi kepada ibu-ibu kader atau masyarakat di sekitar, karena menurut saya edukasi mengenai gizi itu masih kurang, masyarakat di sini kurang paham, dan mungkin lebih ke bagaimana prakteknya agar dapat mudah dipahami dan mudah dimengerti oleh masyarakat sehingga bisa dilakukan sendiri seperti itu. Harapan ke depan bagi
bagian dari bidang sosial masyarakat dapat memberikan kontribusi sekaligus belajar bermasyarakat, mengenal kondisi lapangan yang sebenarnya dan tentunya dari kegiatan-kegiatan yang sudah kami lakukan, misalnya pembuatan jimpitan, peringatan Isra Mi'raj, dan sharing session. Di situ paling tidak sedikit jarinya bisa memberikan hal yang positif serta membangun kepribadian warga untuk menjadi manusia yang sosial, berbudaya dan beradab. Yang saya sarankan untuk kegiatan kedepannya di sini yaitu saya berharap di sini akan ada wadah yang mana akan mengekspresikan tari tradisional khususnya untuk anak-anak supaya dapat mewarisi dan menjaga warisan budaya lokal yang ada di sini. Rekomendasi untuk pengusaha yogurt yaitu dianjurkan untuk lebih memperluas relasi sehingga penjualan pun dapat ditingkatkan. Kemudian untuk pengusaha patung dianjurkan untuk membuat produksi besar-besaran di saat musim kemarau karena hal tersebut untuk menunjang produksi dan juga pemasukan yang lebih besar. Terakhir, dari tim UMKM menganjurkan untuk kedua pengusaha tersebut membuat petunjuk arah di mana menunjukkan lokasi usaha tersebut diadakan. Tanah air menyimpan kecintaan tanah berlapis emas dan berbarak. Jangan